video shot kayak gitu. Nah, ini sampai kelar berapa detik. Nah, ini nanti kalau yang bikin video dokumenter ini bikin kayak begini berlembar-lembar. Kalau filmnya 30 detik ya ini ditambah-tambah nih sampai 30 detik. Nah, tagline dan slogan ya. Kalau tagline itu untuk brand biasanya nggak ganti-ganti, kalau slogan itu bisa ganti-ganti sesuai dengan kampanyenya apa atau pas lagi momen-momen apa yang ditawarin. Ya, tagline itu ibaratnya dalam brand apa yang diingat ya tentang brand itu ya dengan kata-kata yang benar-benar singkat ya. Seperti misalnya kayak Oreo diputer, dijilat dan dicelupin itu kan nggak berubah tuh sampai sekarang tuh tagline-nya itu ya dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh tagline itu ada 5 ya, ada yang deskriptif, provokatif, imperatif, spesifik sama superlatif ya. Nah, contohnya kalau yang deskriptif tuh misalnya menonjolkan keunggulan dan kelebihan brand. Lego, play on and buy it, sell it, love it. Kia, the care that cares. Nah, kalau yang provokatif ya misalnya tolak angin, orang pintar minum tolak angin. Kalau apa tuh yang bojo-bojo itu, nah kayak gitu. Kita ingat kan orang pintar minum tolak angin. Padahal yang minum tolak angin nggak semuanya pintar. Gitu. Tapi kita ingat kalau ada slogan orang pintar minum tolak angin ya itu tagline-nya tolak angin. Ya. Nah terus kalau yang imperatif, untung ada sunken. Nah kita ingat terus tuh yang ngomong bapak-bapak tua ya untung ada sunken. Kalau contohnya kayak Burger King, have it your way. Ya, saya nggak begitu ingat tuh. Tapi kalau McD apa love it ya, love and it ya. Nah, ini tagline yang diciptakan supaya iklan itu atau brand itu diingat ya. Kopi kapal api jelas lebih enak sampai nadanya saya hafal karena iklannya sering denger gitu. Nah, nanti kalian juga ciptakan tagline untuk iklan rumah daycare ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan soal UTS sudah saya jelasin dengan sangat jelas ya. Malam ini saya tunggu company profile dikirim ya ke masing-masing WAG ya. Company profile kalian dengan formula yang udah benar ya. Nanti akan saya ingetin kalian dalam satu kelompok wajib melakukan survei pasar ya. Survei pasar atau riset ya. Nanti akan saya minta hasil risetnya. Jadi kalian nggak bisa mendesain perencanaan iklan sebelum melakukan riset pasar. Jadi gunakan waktu seminggu ini pertama kerjakan company profile dulu yang buat ntar malam ya. Selanjutnya bikin riset pasar, cari responden yang sesuai kriteria ya supaya kalian bisa tahu karakter si orang-orang yang mau nitipin anaknya di rumah daycare itu karakternya kayak apa baru bisa bikin konsep iklannya supaya pas nih nanti pada saat pemilihan positioning ya atau demografisnya atau psikografisnya itu sesuai. Oke, sampai ini kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya kuliah hari ini. Hari ini nggak saya absen ya, saya anggap hadir semua karena hari ini kalian yang butuh penjelasan ya untuk menjalankan UTS. Nanti akan saya anggap hadir ya, kecuali emang yang nggak pernah hadir dari awal, saya nggak absen. Tapi kalau yang absennya bagus ya saya absenin. Hari ini saya anggap hadir semua. Oke, baik. Beneran nih nggak ada pertanyaan, sudah Bu, jelas semua. Ya, maaf Bu, bisa diulangin ya. nggak Bu bagian yang soal UTS nomor 1? Soalnya kayak saya masuknya kayak tengah-tengah deh tadi. Kurang jelas juga yang bagian nomor 1 ini soal UTS. Oke, mana nih? Oke, nomor satu. Oke, nomor satu ya. Nomor satu yang ngerjain adalah akun eksekutif atau visualizer. Nah, di sini eh, si akun eksekutif ini ya, di sini ruang lingkup materi mata kuliah periklanan salah satunya adalah membahas tentang biro iklan atau advertising agency dalam kegiatan periklanan ya.
Nah, klasifikasi pelayanan biro iklan dikenal dengan istilah ada full service, creative beauty, dan media placement. Jelaskan maksud dari istilah tersebut. Jelasin, ya. Cari searching dari buku atau artikel jurnal. Ya, jelasin. Cantumin artikel jurnalnya atau cantumin bukunya. Tempat kalian searching menuliskan full service kreatif iklan. Ngerjainnya pakai PPT, ya. Nah, terus di sini pada simulasi peran biro iklan ya, kalian dibentukkan, kalian udah ngebentuk tuh advertising agency. Kemukakan nama advertisingnya apa, ya. Dari kelompok kerja kalian jelasin jobnya apa aja. Jadi nanti si akun eksekutif dan visualizer kerjanya ngapain, strategic planner kerjanya ngapain, tim kreatif ngapain, media planner ngapain ya. Itu searching juga di artikel jurnal ya, cantumin sumbernya. Terus soal nomor 2, kirim company profile yang udah dibikin. Udah itu. Intinya kerjain pakai PPT, cari sumbernya dari artikel jurnal atau buku, jelasin, kirim, udah itu aja. Ya, bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, gampang kan? Oke, yang lain ada lagi yang mau dijelasin? Ibu maaf, Kalau enggak, ya. untuk yang strategi planner tadi berarti kita harus pertama kan harus riset dulu ya Bu, yang pakai form tadi tuh Bu. Nah terus setelahnya tuh boleh diulangin lagi nggak Bu? Oke, Biar saya catat yang nomor dulu. 2 ya berarti. Nomor 2 ya? Nomor 2. Nomor 2 Iya ya? Bu. Kamu soal nomor 2. Oke. Kalau soal nomor 2, si strategic planner ya. Yang pertama ini berkaitan dengan simulasi client brief. Ya, client briefnya kan rumah daycare ya. Kemukakan dan jelaskan dengan lengkap hasil brainstorming. Jadi kalian kan udah meeting ini, udah brainstorming kan di kelompok kalian ya. Nah, yang nomor 1 itu si strategic planner tuh bikin analisis SWOT dari rumah daycare. Itu udah saya suruh dari minggu lalu, harus udah jadi. Ya. Terus yang kedua itu bikin perencanaan analisis target audience. Nah, ini riset pasar dulu. Ini yang belum dilakukan adalah riset pasar, ya. Riset pasar ya, atau yang tadi yang saya bilang analisis halayak, ya, riset halayak. Tujuannya apa? Biar tahu karakter pasarnya kayak gimana, baru bisa bikin perencanaan. Riset pasar ada 2, bisa kualitatif, ya, bisa kuantitatif. Kalau saya contoh yang contoh yang apa namanya, contoh yang saya kirim tadi ya, itu riset kuantitatif, dan kalau kuantitatif respondennya harusnya banyak, harusnya 50, 100 gitu, 100 minimal sebenarnya ya. Terus kalau mau pakai yang kualitatif itu nanya 3 sampai 5 orang aja ya, tapi ini apa namanya, bisa, tapi ini apa, mendalam gitu. Saya punya contohnya, nanti saya kirim. Tapi waktu itu saya riset tentang produk Woman Series Eiger, itu tesis saya tuh. Saya wawancara orang ya, 5 orang dari followernya anak bebek, itu saya nanya secara mendalam, tapi banyak banget tulisannya. Jadi kalau mau dikirim juga kalian bacanya pusing. Ntar kalau udah dapet baru kita simpulin, oh ternyata si apa namanya, target audiensnya itu kirim fotonya, foto siapa kayak dikirim tuh, ibu-ibu yang punya anak bayi gitu. Terus pengeluarannya berapa ya. Terus pendapat dia tentang daycare dan konsumsi media dia gimana. Dia konsumsi media tuh gini. Dia konsumsi medianya apa? Internet ya. Lihat iklan dari mana? Dari internet, dari aplikasi, apa masih nonton TV, apa dengerin radio tuh, kayak gitu konsumsi media. Supaya kalian bisa tahu nanti pasang iklannya di mana. Ke ibu-ibu yang punya bayi atau punya anak balita, dia itu lebih intens dengerin apa? Apakah di YouTube? Berarti ntar kalian pasang iklan di YouTube.
Kalau dia lebih senang di Instagram, ya nanti kalian pasang iklan juga di Instagram. Eh, tapi Instagram itu media pendukung ya, media utamanya tetap ya antara TV sama YouTube gitu. Nah, terus kalau misalnya dia masih dengerin radio ya berarti kalian nanti harus pasang juga di radio. Nah, kayak gitu. Nah, berdasarkan analisa tersebut berikan simpulannya. Nah, dari hasil analisis halayak atau riset pasar ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan ya profil target audiens kalian yang akan kalian sasar buat bikin iklan tuh manusia yang kayak gimana, intinya kayak gitu. Ya, bisa dipahami gak? Bisa, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau nanya? Udah mau jam 11, saya mau masuk kelas 1 lagi. Gimana kalau udah paham semua, udah inline ya, kalian kerjakan ya, nanti malam kumpulin company profile, terus abis itu bikin